tim Mediator kangen sama emaknya. Ya, saya pengen banget ya, biasanya yang paling berisik di Zoom. Boleh dong kita panggilkan untuk Mbak Anita Rosetta dari Bekasi atau Cikarang ya. Ini dia beliaunya luar biasa. Teplos yang meriah dong. Wow. Halo Mbak Anita, akhirnya kita satu panggung. Ceritain kenapa kok alasan Mbak Anita itu mau mengerjakan Bitopres. Bahkan hari ini Mbak Anita sudah melahirkan banyak member, dan mohon maaf ini terjadi kalau ada orang mengatakan MLM itu menguntungkan yang atas. Hari ini di depan teman-teman semua ada leader besar yang kalah sama downline-nya. Tepuk tangan untuk Anita Rosetta. Tapi ini membuktikan bahwa apa? Bahwa kita di atas tuh kalau kita nggak berjuang keras ya nggak bisa. Bahkan sukses itu adalah milik semua member yang mau bener-bener serius idenya. Boleh Mbak Anita cerita dikit ya, 5 menit aja Mbak Anita. Silakan Mbak Anita. Ini ya. 5 menit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ada di mana nih ya? Jadi makasih banyak Coach Yudi, Cici, semua tim manajemen sudah memberikan waktunya untuk sesi 5 menit saja. Jadi sesi nggak panjang lebar karena semua di sini adalah pemain menurut saya, karena di sini bukan orang yang mau berleha-leha lagi di sini. Dan aku suka, saya sukanya tuh di sini sekarang temennya tuh orang-orang yang udah maaf ya, agak berumur, senior ya kan, pokoknya keren lah. Jadi udah nggak mau yang main-main sama anak-anak yang cuma icip-icip, coba-coba kayak gitu ya. Apalagi ini produknya unik banget gitu kan. Untuk pertama kalinya memang udah bosan banget, pemain dari 2015 sampai sekarang capek gitu kan. Masalah penghasilan sih nggak usah ditanya gitu kan. Intinya kalau mama kalau udah cuan gas gitu kan. Tapi di saat ini kemarin di 2025 ya, kita di bulan Januari itu saya dapat sampel. Nah itu tuh apa ini kan ke rumah datang kan. Kebetulan ini buka dulu pertama kayak nggak tertarik gitu, karena kan kalau dari kemasan itu kan kotak gitu kan, kemudian ini jamu gitu deh di kepala udah pusing apa ini kan. Ini apa, tetes minyak buat mata gitu kan, kayak apa namanya, install gitu kan ya, kayak install. Kemudian kita buka terus belum aku ini buka-buka, maksudnya buat apa gitu, diem dulu beberapa menit nih buat apa buka. Ini harganya berapa, pasti nanti di otak nih MLM 150 misalnya mahal lah ya, ini satu botolnya bisa lebih dari itu. Kemudian aku tanya, berapa nih coach? Menurut Mbak Anita berapa? Aku sih dulu main minyak tuh di 125 satu minyaknya, ya kan? Nah terus males aku bilang gitu main kayak gini. Beda loh Mbak ini, coba lu cium dulu. Buka ya kan, cium, ternyata kok oh iya kok beda. Berapa nih coach? Menurut Mbak Anita berapa? 20 kali ya, aku bilang gitu kan. Kita kan udah biasa main gitu, 20 kali ya, masa iya gitu. Enggak, berapa dong? 5.000. Hah? Ya bener gitu kan. Ekspresinya tuh bener-bener yang gitu. Bener. Telepon lama. Bener. Oke lah kak gitu, coba aku buka. Jadi udah bahasa 150 dapat 30. Oke gas, aku langsung. Kita biasakan kalau aku tuh orangnya yang udah kita pakai sendiri, cium sendiri, langsung gas, udah pokoknya orderan bertubi-tubi ya. Mana tahu orang tuh nggak ada yang tahu sih pertama gitu, aku langsung banda biasa, orang pertama yang suka baru-baru aku, karena aku pemain online ya Bapak Ibu. Aku tuh pemain online, mama yang udah punya anak 2 ya kan, suami 1 ya kan, aku selalu bawa mereka kemana-mana. Jadi aku tuh kalau bisnis nggak mau yang sendiri Bapak Ibu, karena MLM itu ya banyak syaitan ya kan, menurut aku ya gitu kan. Jadi aku tuh pengen yang jadi seperti yang diridoi gitu. Ketika aku berbisnis kita jadi mak-mak miliarder gitu, miliarder ya kan. Wah timnya susah banget disebut, pokoknya duitnya udah banyak gitu kan. Nah itu aku mau atas izin suami kita oke nggak nih, karena aku udah bosen sama MLM yang itu aja. Skincare, sabun lagi, busa lagi, oke kita mandi pakai sabun gitu, tapi aku nggak mau itu aja gitu loh sabun. Terus akhirnya oh iya minyak bener, terus aku mikir apa ini manfaatnya Coach Yudi, ini apa ini, cuma 3 yang paling ini kan menonjol di sini kan, kita lemon, kemudian mint, kemudian jahe. Lalu aku ini buat apa aja, kan kita bingung ya kalau cuma sekedar cuma batuk, pilek, pusing biasa. Beda loh Mbak, ini ada banyak, ada yang namanya terapi sujo. Oh keren, aku bilang akhirnya kita gas langsung gitu. Dan aku di sini yang udah sama-sama capek kita ya Bapak Ibu para pemain, dan aku di sini nggak mau yang ibaratnya dari nol lagi capek. Aku nggak mau tanya dulu sama teman-teman nih mau gas atau enggak. Aku Coach Yudi dulu aku kantongin, ya kan. Mohon maaf nih Coach Yudi, ini mau dibawa kemana dulu?
ya kan? Ini ketahanannya kayak mana? Terus ini kira-kira bakal berubah nggak sih nih MPK-nya gitu? Aku selalu kayak gitu karena di luar sana MLM itu 1 bulan boom, 3 bulan naik harga, ya kan? Kemudian dia nambah lagi MPK. MPK-nya ditambah lagi plan ABCD, males banget kan? Nanti ada yang level, apalagi itulah pokoknya pusing gitu kan? Pokoknya nggak mau mama yang seribet itu. Intinya ini buat sehat buat semuanya, sehat buat rekeningnya. Terus Coach Judy bilang, ini beda loh mbak, bener. Aku tuh orang yang maksa gitu loh, maksa yang takutnya kan kita baru banget ya ibaratnya. Orang yang aku bilang kayak ini Coach Yudi ini kayaknya menurut aku beda dengan yang lain gitu kan. Karena aku selalu bilang sama dia di awal itu komitmen dulu. Mau zoom bener, mau zoom nggak Coach Yudi gitu, mau turun nggak? Oke lah mbak, bener aku bilang. Aku kalau itu males gitu, karena kita nggak mau loh pak, ya kan ibaratnya yang nanti males-malesan, owner punya duit banyak, nyuruh-nyuruh aja kan. Zoom itu yang nyuruh kan, ini anak buah kita nih, ini ya nanti sama adminku ini, males. Ya, tapi kalau udah Coach Yudi yang bilang, aku nggak pernah prospek orang. Jadi walaupun online, share aja langsung link Zoom. Bosan mereka biarin. Ini beda, ada tapi sujuknya udah 5.000 masuk. Terus akhirnya mereka pada kemarin tuh di 2024 lesunya dengan MLM yang ibaratnya banyak yang kecewa, sedih gitu kan sama owner-owner yang udah katanya suruh burung banyak, katanya bla bla bla. Akhirnya produk sampai serumah ya kan. Akhirnya mereka enggak ngomongin MLM. Ini beda loh bu, ini beda loh pak, masuk aja Zoom-nya. Aku nggak pernah prospek, akhirnya Coach Yudi langsung, ini saya orangnya, gitu buat bla bla bla. Kemudian ini saya terapisnya, Master Adi, bla bla bla. Oke. Oh terus, Mbak Anita aku join. Hai, keren nih, gue bilang gitu kan. Aku nggak banyak ngomong, aku bilang masukin aja langsung gitu. Nah itu menariknya di sini dan aku bilang sama Coach Yudi jangan pernah satu naik harga. Jangan tambah lagi tuh plan. Kemudian juga di sini berarti hitungan rewardnya teruskan aja. Jangan sampai kalau dari yang dapat mobil scam. Tahu aku tuh. Gitu kan? Nah itu aja paling 5 menitnya, takut kebanyakan kan masih ada yang lain. Aku selalu berdoa di sini. Semoga ini adalah pelabuhan terakhir. Para legend yang sudah berkumpul di sini senior. Makasih banyak dan sampai sini kita akan berjuang bersama. Mudah-mudahan nanti di next 4 bulan kemudian tuh kita makin bertambah lagi dan ini bisa menjadi aura positif buat seluruh yang pemain MLM baik offline atau online. Itu kita babat habis 2025 kita mas. Kita aja sampai jumpa. Terima kasih Mbak Anita. Iya. Itu 5 menit jadi 15 menit ya. Itu luar biasa Mbak Anita ya. Tapi keren banget. Dan saya juga punya satu lagi dari lain perusahaan. Beliau ini nggak pernah capek-capeknya teman-teman semua. Tidak ada satu hari buat beliau ini adalah hari libur untuk presentasi. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Ibu Fatimah Laji. Nah ini saya punya youtuber yang nggak pernah berhenti. Kalau lihat di channel WhatsApp atau channel Telegram, pernah nggak kosong? Nggak pernah. Ini saingannya Kak Iyeng ya. Ya, bedanya di sini kiai-kiai semua. Ya, sana pasar semuanya. Ini kiai semua. Boleh tepuk tangan untuk Bunda Fatimah. Nah, Bunda pengen dengar Bun. Jadi, kenapa Bunda yang punya pengalaman lebih dari 16 tahun di dunia network marketing tiba-tiba bermain di Bitofresh dan gak pernah berhenti? Kira-kira apa sih Bun yang membuat Bunda itu kok sampai dari mulai join detik ini belum istirahat, dan ini adalah istirahat pertama beliau. Aplaus dong. Kalau nggak saya suruh istirahat kemarin tanggal 5 itu masih bikin acara Pak. Kayaknya masih kurang aja ya. Tapi saya pengen dengar dari Bunda Fatimah gimana Bun, ceritanya Bunda kok bisa mau ke Bitofresh dan hari ini siap ngebut di Bitofresh. Silakan Bun. Baik, terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau, Coach Yudi ya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Fatimah Laji, seorang ibu dengan 7 anak Bapak Ibu ya. Ya, seorang nenek dengan 2 cucu dan didampingi oleh suami tercinta saya, Julian Zulkarnain. Baik Bapak Ibu ya, bertemu Bitofresh bagi saya sebagai seorang pelaku network marketing adalah hasil doa kami Bapak Ibu. Di akhir 2024 kebetulan Allah memberikan hadiah pada saya dan suami saya bisa umroh di Tanah Suci. Demi Allah, demi Rasulullah, di depan server Ka'bah itu saya hanya berdoa
untuk meminta jalan terbaik di 2025. Karena apa Bapak Ibu? Di 2025 anak minta ada yang nikah, anak masuk kuliah, anak masuk SMA. Coba ada nggak yang anak 7 di sini? Saya mau kenalan. Tak ajak sharing ya. Setiap hari Bapak Ibu, saya itu seperti main drakor ngasih sangu. Saku anak 7 bayangin. 2 tahun sekali beranak. Untung nggak dalam kubur ya. Ini suaminya. Karena apa Bapak Ibu? Anak saya itu 6 laki-laki dan 1 perempuan. Bapaknya nggak mau berhenti kalau belum punya perempuan gitu. Ya. Ganti sandal saja, hamil saya ini. Ya, mukanya kok muka Arab. Benar saya orang Arab. Ya, karena di orang Arab tidak boleh kafir Bapak Ibu. Ya. Kembali lagi Bapak Ibu. Setelah pulang dari Mekah di bulan Desember, perjalanan kami dari Jakarta menuju Tuban. Ini tidak kebetulan. Di tol Solo, saya ditelepon oleh beliau Coach Yudi. Bisa mampir ke Solo enggak? Ini malaikat masih penuh Bapak Ibu. Belum jumpa anak. Tetapi suami saya katakan, mungkin ini doa-doa kita dijawab Allah, Ma. Ya, saya berpikiran baik saja. Oke, ada makan siangnya enggak? Pulang umroh nih, belum nyampe ketemu anak-anak. Karena saya dari Tuban harus berjalan ke Jakarta Bapak Ibu. Saya pilih biaya umroh yang termurah, hanya ingin meminta kepada Allah di depan servernya itu jalan terbaik untuk 2025. Karena pada saat itu kehidupan kami sedang tidak baik-baik saja. Tetapi saya ini tipe orang yang tidak mau curhat di medsos. Curhatnya ya senang-senang di depan Ka'bah. Walaupun di sana nggak bisa beli minuman. Minum air zam-zam aja ya. Nggak bisa beli Coca-Cola, nggak bisa beli apa. Tapi saya setiap hari di depan Ka'bah kami bergandeng tangan, saya mengatakan, ya Allah 2025, izinkan saya membawa 25 orang menuju rumahmu. Insya Allah itu nanti di Desember 2025. Tim kami sudah punya tabungan saat ini. Kami ingin berangkat bersama di 2025. Hanya sebuah keinginan kecil Bapak Ibu. Bertemu dengan Coach Yudi, beliau hanya katakan, saya punya sebuah bisnis dengan memanfaatkan waktu terbatas untuk penghasilan tidak terbatas. Itu masuk dalam otak saya. Ya, emak-emak ditantang begitu. Saya nggak akan pulang kalau barang yang saya bawa tidak habis. Tidur di rumah dolen biasa, pom bensin biasa. Tapi saya lebih menangis kalau anak saya menangis tidak bisa sambung sekolah. Saya lebih menangis kalau saya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Karena bagi saya, anak-anak adalah hasil cinta kasih saya bersama suami saya sebagai amanah dari Allah dan Tuhan. Ini bukan main-main Bapak Ibu. Ini bukan main-main. Saya selalu katakan pada mitra-mitra saya, bisnis ini jika Anda jalankan dengan keyakinan yang tinggi, maka Allah akan bersama prasangka hambanya. Di mana tingkat keyakinan Anda? Kalau levelnya hanya level 6, maka bonusnya hanya 3 juta. Asik. Tapi kalau levelmu sampai angka 10, insya Allah kita akan jadi jutawan baru di kota Tuban. Dan Bapak Ibu luar biasa. Saya punya mentor bisnis yang luar biasa. Beliau selalu memasukkan kata motivasi pada saya bahwa Bunda harus besar di kota Tuban, kota Bunda sendiri. Ya, saya mencoba untuk bangun Surabaya. Setelah Tuban saya alhamdulillah di Surabaya juga terlahir Diamond Dragon di sana. Ya. Dan beliau Bapak Ibu karena semangatnya luar biasa, di bonus pertamanya untuk beli sapi kurban, alhamdulillah bisa terbeli dari bisnis Pito Press. 25 juta di 3 bulan pertama. Subhanallah, Bapak Ibu, saya katakan bahwa bisnis ini adalah bisnis menghidupkan orang. Karena apa? Saya katakan pada mitra-mitra saya bahwa bisnis ini jika Anda jalankan dengan keyakinan dan ketulusan hati, insya Allah Allah akan berikan ke kita lebih dari apa yang kita berikan pada mitra kita. Dan hari ini Bapak Ibu, saya berdiri di sini tidak berniat ngajari Bapak Ibu semua,
Saya berdiri di sini mewakili tim Naga Timur. Ada Habib Ahmad Fauzi Al-Jufri, beri kami plus buat beliau Pak Ibu. Ini saya menggandeng beliau sebagai dai dan mubalik di Kota Tuban untuk kita bermajelis ekonomi, membahas tentang kesehatan, tentang kesejahteraan bersama Pitopres. Jadi Bapak Ibu, jika saya seorang ibu dengan 7 anak dan 2 cucu bisa, saya yakin Anda pasti bisa. Baik, saya akhiri, saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, emang ya. Jangan lihat kecilnya, Bu. Wah, suaranya kebayang kan? Suaminya cuma diem. Wah. Karena ibu nama 5. Dan itu kalau Mbak Anita tadi udah jelas ya, legenda ya, pemain network yang selalu berhasil dalam berbisnis. Bunda Fatimah ini memang seorang fighter. Saya punya kaki perusahaan atau lain daripada perusahaan yang bukan pemain network. Dan hari ini membuktikan beliau sudah kurang dikit lagi sampai Dragon Epic 0. Promotnya dari tempat sampah ke tempat sampah, teman-teman semua. Percaya tidak percaya. Beliau adalah Mami Rita dari Sumatera Barat. Tepuk tangan untuk Mami Rita. Ini bukan pemain network. Jadi kalau ada orang mengatakan siapa Mami Rita? Orang mengatakan siapa Mami Rita Yuliana dari Padang? Tidak tercium aromanya karena bukan pemain network. Saya mengetes. Beliau orang biasa. Kenal saya seperti kakak adik. Sini Mami. Kenal saya lama. Kita kenal. Ibaratnya cuman beliau pernah menderita sakit di kaki. Kebetulan saya dulu pakar hipnoterapi. Jadi beliau ini pasien saya awalnya. Pasien saya komunikasi bagus. Ternyata Mami Rita ini punya kerjaan kemarin itu belajar untuk mempromosikan umroh, tapi nggak pernah main MLM. Saya penasaran Mbak Anita, saya mau uji coba kalau saya membuat orang yang nol jadi pemain bisa apa enggak. Dan mohon tepuk tangan, beliau memulai dari tempat sampah ke tempat sampah. Kebetulan suaminya bekerja di dinas lingkungan hidup. Jadi promosinya ngeri zaman dulu. Saya mikir ini kalau promosi sampah ke sampah dapat duitnya dari mana ya? Tapi beliau akhirnya dari perjuangan dari tempat sampah ke tempat sampah, sekarang income-nya sudah hampir 25 juta. Bukan pemainnya tuh. Artinya kalau teman-teman di sini punya tim yang luar biasa, bahkan tim yang nol, kalau Anda bimbing dengan rajin, bisa seperti Mami Rita. Kita pengen dengar ya, seperti apa kisah Mami Rita yang mungkin ya selintas 5 menit. Mami jangan nangis dulu Mami, belum saatnya. Gambar sampahnya belum ada Mami. Boleh Mami Rita untuk menyapa teman-teman di sini, nggak apa-apa Mami ya. Oke Mami. Keren. Jadi memang ketemu Master ini selalu pengen nangis. Nangis dulu gak apa-apa. Nangis dulu gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terserah ya mau bilang apa, yang jelas saya mau nangis. Nangis aja gak apa-apa. Nangisnya nangis seneng lah. Ya. Jadi memang ketemu sama Coach Yudi sama Mbak Indah. Kondisinya saya lagi dalam nggak bisa jalan ya, sebelah kiri. Terus nggak ada bilang tolong dong gitu, karena memang nggak tahu Coach Yudi ini bisa untuk bikin saya ini bisa jalan seperti sekarang. Nah tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa, emang kenapa ya Coach? Bisa begitu ya? Iya. Jadi Mami ayo sini. Jadi kita lagi tuh di satu kota, diajak ke kamar beliau. Udah, udahlah gitu aja ya. Kamarnya rapi ya. Memang sih cuma disuruh ke kamar gitu kan, tapi sama suami lah ya. Bersambung. Ada dan suaminya. Cuma berapa menit sih gitu. Masuknya itu masih dengan posisi jalan tuh kayak diseret lah gitu, nggak bisa jalan deh. Cuma bisanya tuh kaki yang sebelah kanan.
selesai itu cuma nyampe di pintu kamar doang, belum nyampe ke parkiran ke mobil. Iya Allah, Insya Allah deh bisa jalan, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Mas. Jadi langsung ketemu tuh, ya Allah, pengen jalan aja. Dan alhamdulillah juga, makanya waktu ditelepon pertama kali sama Coach Yudi, Mami saya sekarang mau jadi owner loh gitu. Apa itu? Adalah pokoknya itu bulan September apa Oktober gitu ya, sama si Om Dodi mana ya. Nah jadi oh ya udah, tapi kan Mami nggak pernah main Multilevel, nggak pernah main produk. Tapi ya sudah coba, dan memang sebulan pertama itu ya nggak jalan gitu, karena memang linknya itu bukan orang produk ya kan. Mau bawa kemana ini produk gitu loh, cuma intinya 5.000 murah gitu kan, terus ke teman-teman lah. Tapi ya gitu deh, apa ini yang nggak ngerti, karena Bunda kan pintar ngomongnya, Bunda Fatimah, Kak Anita pintar, semangatnya luar biasa. Emang Mami punya apa gitu kan? Jadi ya udah dari rumah ke rumah nungguin orang sampai malam gitu kan, belinya cuma itu sampel sih, waktu itu sampel dikasih 1 kotak. Tapi setelah 1 bulan, alhamdulillah sekarang itu tim Naga Minang memang timpang ya. Tapi alhamdulillah di sini hampir 2.000 titik, di sini tuh udah 500 lebih mau 600. Jadi kenapa bisa besar? Alhamdulillah, ya itulah namanya usaha. Pokoknya terus aja jalan sama suami, naik mobil sampah ya Mas. Naik mobil sampah, Karena memang kita bawa mobil sampah, tiap hari kita ngambilin sampah gitu suami gitu kan. Karena saya pengangguran, nggak kerja apa-apa, yang ikut gitu. Terus mampir di mana mampir, yaudah cerita lah ini bawa sampai ke depan pun bawa. Nah akhirnya ketemu sama 1 orang pemain jaringan ada di sini, yaitu Riyati Octavia. Jadi Riyati inilah yang akhirnya membuat besar jaringan. Beliau orang produk, belasan tahun juga. Wah luar biasa. Jadi jalannya itu bener-bener deh. Punya gini ya ternyata main produk gitu. Iya. Yang saya punya itu cuma 1. Ingin berbuat pokoknya apapun pertanyaan mitra atau calon mitra, pokoknya dengan bahasa yang baik aja. Mau dia itu siapa leadernya, siapa upline-nya, pokoknya Mami itu layani. Asik. Semua benar. Mami anterin ke sini, ayo. Semuanya ayo. Jadi alhamdulillah segitu banyaknya jaringan yang udah ada di jaringan Naga Minang tuh, alhamdulillah sih Mami tahu orangnya siapa, namanya siapa gitu, karena memang face to face terus gitu. Jadi memang itu full. Jadi alhamdulillah itu pun karena kenapa mau ya, karena pertama ya karena niat Mas Yudi. Pasti karena itu, karena Master yang ngajak. Kalau orang lain yang ngajak ya belum tentu juga, ya pasti nggak bisa. Dan yang satu saya punya adalah ingin belajar. Jadi setiap hari itu misalkan Mas Yudi bilang begini, selalu baik. Gitu. Jadi alhamdulillah ya udah, alhamdulillah berdiri di sini. Oke, Mami, terima kasih banyak. Jadi nggak bisa ngomong yang apa-apa motivasi nggak bisa. Nggak bisa, ya udah apa-apa. Belum bisa. Pantun. Terima kasih, Mami. Terima kasih. Berikan aplaus dong. Jadi kalau hari ini teman-teman itu punya member 0, asalkan sabar bisa kayak Mami Rita, dan akhirnya ketemu dengan leader hebat yaitu Bu Riyati. Jadi kuncinya adalah kita pasti akan menemukan seseorang yang hebat. Dan terakhir untuk salah satu lain daripada perusahaan, saya pengen memberikan aplaus yang luar biasa. Ini adalah orang yang pertama kali mendukung saya untuk mengerjakan bisnis network, yaitu dari Om Dodi, sahabat saya. Boleh dong, mana Om Dodi di sini? Tidur atau kemana di sini? Oke, Om Dodi situ. Berikan aplaus yang jauh Om Dodi. Nah ini temen curhat saya, temen yang bikin konten. Kalau nggak ada dia kayaknya saya agak kerepotan. Wis. Ini dipanggil semuanya mana Gus? Dipanggil cerita. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini auranya itu kayak apa ya?
dari mulai Coach Yudi muncul itu kan tahu sendiri kan, mak suruh sulup. Besok suruh sulup ini. Besok kita itu suruh lihat ikan itu tapi pendek. Jadi snorkelingnya itu nggak kayak di Bali besok itu, kayak tadi sulup gitu. Ya Bapak Ibu, saya sama Coach Yudi itu sebetulnya punya sejarah panjang. Jadi 2015 saya kenal Coach Yudi itu bukan kenal sebagai pemain MLM, saya sopir pribadinya Coach Yudi. Jadi saya itu dulu pedagang angkringan, kemudian Coach Yudi itu nongkrong setiap hari di warung kok mobilnya bagus-bagus, terus teman-temannya itu yang dibahas kok uang ratusan juta ya. Saya itu dari pagi sampai pagi itu nggak kaya-kaya. Ini kok enak menongkrong yang dibahas uang ratusan juta miliaran gitu. Nah akhirnya apa ya, kayak pusing gitu loh. Tiap tutup keinget itu beneran nggak yang dibahas uang 100 juta, 200 juta, 500 juta gitu. Nah akhirnya terus saya itu buat diajarin itu bisnisnya seperti apa sih. Nolak. Kan lucu Bapak Ibu. Ditolak saya itu. Nggak usah, MLM itu susah. Nah, akhirnya malah saya kan tertantang Bapak Ibu. Merasa penasaran itu. Jangan, kamu nanti kalau ikut saya, ikut bisnis malah nggak buka angkringan, saya bingung tempat nongkrong. Gitu ceritanya. Terus saya nekat Bapak Ibu. Akhirnya saya memutuskan tutup. Terus Mas, aku nggak usah digaji, tapi tak setirin. Karena beliau ini dulu 2015 itu belum fase nyetir Bapak Ibu. Dapat ribet mobil, tapi belum bisa. Nah terus, Gus, saya setirin, tapi saya pengen belajar. Ya udah Mas, beneran nih nggak apa-apa gitu. Yang penting saya kasih rokok sama makan. Akhirnya diajak Bapak Ibu. Surabaya, Bali, wes pokoknya piknik terus. Dan itu saya cuma belajar bonus pasangan, bonus sponsor. Jadi Bapak Ibu itu yang sekarang 2 hari, 3 hari, 5 hari mudeng itu harusnya itu lebih cepat. Saya itu setahun Wiyata Bakti sama Coach Yudi dan nggak mudeng-mudeng diterangin bonus sponsor ini loh Mas. Sik Mas, aku matematika aku nangis lagi. Nah, akhirnya Mas pokoknya ngulang-ulang terus. Namanya flash out itu sing piye ora ngerti Mas. Tapi saya penasaran terus ya Bapak Ibu. Jadi terus mulai belajar. Nah akhirnya Mas saya sudah bisa. Saya pengen pensiun nyetir. Nah akhirnya fokus saya itu online. Karena kalau ngikutin jejaknya beliau, memulai bisnis MLM dengan offline itu berat Bapak. Karena kita itu butuh operasional. Operasionalnya itu sangat tinggi. Sekarang aja sekali keluar ke Jawa Barat 10 juta ludes. Sekali keliling Jawa Barat gitu ya 10 juta ludes. Nah kalau kayak gitu kan repot. Nah akhirnya saya itu memutuskan untuk belajar online. Sebetulnya gimana sih caranya online menawarkan MLM. Nah terus kemudian saya itu berdasarkan pengalaman. Kita itu kan kadang apa ya, nyari apa itu kan di Google Map kan? Google Map gitu ya, Google Map. Nah waktu itu saya bisnis terus saya taruh tuh bisnis ini Ciamis gitu, bisnis ini di Sumatera, NTT, Balikpapan. Nah kecantol sama itu Bu Siti Balikpapan itu member saya sejak wah lama pokoknya. Dan vakum, kemudian bangkit lagi di Pito ini. 6 tahun dia libur terus bangkit ke Pito ini karena menarik ini Pito. Nah artinya marketnya Pito itu bagus. Terus kemudian saya lanjut yang tadi Google Map tadi itu saya pingin sampai ditelepon, Mas ini kantornya mana ya? Kok pohon pisang semua.
Karena kan ngacak Bapak Ibu, ngacak itu loh. Nomor saya gitu kan. Akhirnya kecantol. Dan ternyata MLM itu tidak harus seberapa banyak kita itu closing. Tapi ternyata setelah ketemu clue-nya itu adalah seberapa banyak kita membantu member kita untuk closing, kan gitu. Bener gak? Bapak Ibu mungkin kuat nih closing sampai 200 gitu. Tapi kalau kita itu tidak berusaha membantu untuk mengclosingkan member, gak akan terduplikasi. Mending kita closing 2, dibantu setiap hari, sehingga menemukan member-membernya sendiri. Nah, dengan cara apa? Kebetulan saya itu dulu suka ngonten, suka ngedit gitu kan. Nah, akhirnya dari situ mulai ketemu. Pokoknya saya closing misalkan Bu Iyeng gitu ya. Tiap hari itu saya itu bukan prospek malah. Ngeditin Bu Iyeng, ayo Bu, kasih editan terus gitu. Nah, akhirnya Bu Iyeng closing. Sama seperti Cik Silvi misalkan. Bantuin Cik, jeduk-jeduk. Akhirnya Cik Silvi closing gitu. Saya tuh bukan fokusnya untuk prospek lagi, tapi membantu. Nah, mungkin nanti bisa diterapkan buat Bapak Ibu. Sekarang ngedit itu mudah, bisa belajar di TikTok, di YouTube itu banyak cara-caranya. Nah, itu penting buat leader. Karena kalau kita nggak suka konten, itu kita itu fokusnya akan bagaimana supaya closing banyak. Jadi fokusnya tidak membantu member, fokusnya adalah ini, fokusnya kita itu tidak membantu member, tapi cari closingan sendiri gitu. Tapi kalau kita ngedit, justru malah teman-teman ini bantuin gitu. Gitu ya. Mungkin itu Gus. Oke. Nanti kepanjangan dari saya. Akhir kata kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah, kalau ini tadi jalan-jalan online ya. Siapa tahu teman-teman yang pengen belajar online, nah caranya seperti itu, simple dan efektif dan juga bisa mengembangkan jaringan seluruh Indonesia. Kalau tadi adalah line daripada perusahaan dan hari ini boleh lah ya. Tadi saya cerita Mbak Anita ini membuktikan bahwa orang yang duluan join itu bisa kalah sama downline-nya. Pengen tahu nggak siapa yang mengalahkan Mbak Anita? Pengen tahu nggak wujudnya seperti apa? Ya, nah, padahal kita panggil dia Ustadz Hari. Wah, ini sejarah ya. Nah, ngebuktiin. Wah, halo Tat, assalamualaikum. Wah, luar biasa Tat. Kita pengen dengar ceritanya Ustadz gimana caranya bisa ngebalap emaknya. Wis. Beliau masuknya agak belakangan tapi benar-benar sikat emaknya. Ini ngebuktiin bahwa tidak harus main perusahaan yang benar-benar kaya raya. Ya, downline-nya bisa, asalkan strateginya tepat, asalkan kita lebih kuat, maka bisa. Dan Mbak Anita bangga nggak punya downline ngalahin upline-nya? Bangga banget. Tepuk tangan dong untuk Mbak Anita Rosetata. Jadi bukan dimusuhin tapi dibanggain. Nah, kita kasih waktu usaha 5 menit untuk bercerita sedikit pengalaman beliau dan strategi beliau. Siapa tahu ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Silakan Ustaz. Terima kasih Coach. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Vito Fresh? Semangat. Semangat. Ketika saya tanya apa kabar, apa ya kita Coach? Oke, ini aja. Selamat pagi. Pagi juara. Oke, sebelah sini. Ini supaya semangat. Berdiri kan? Oke? Selamat pagi juara. Ah, sebelah sini. Selamat pagi Juara. Selamat pagi juara. Semuanya selamat pagi. Juara. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, saya terlambat dan baru tadi macet total, tapi tetap hadir. Kenapa teman-teman? Saya pertama kali tahu Vito Fresh itu waktu saya diundang di acara Tabligh Akbar mengisi acara ulang tahun BKMT Provinsi Riau yang ke-27. Ketepatan saya habis makan durian, habis 7. Wow. Ya, habis 7. Kemudian saya dalam keadaan jam 9 malam itu pusing,
dan muntah. Mabuk, mungkin mabuk. Pokoknya saya sampai nulis sementara besok pagi jam 9 Pak Gubernur sudah Ustadz, besok pagi jam 9 harus berada di Pelalawan. Itu. Jadi ngisi acara tabligh akbar, tapi saya harus berusaha. Saya sudah di rumah sakit waktu itu. Cuman mohon maaf coach, saya memang kesaksian pribadi, saya berani walaupun di perusahaan tidak membolehkan untuk diminum, saya teteskan 3 tetes dengan air hangat. Ya, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahilladzi la yadurru, yakin. Bismillahirrahmanirrahim, saya minum. Habis, udah itu enggak sampai 5 menit, keluar keringat dingin. Kemudian ibarat angin-angin itu keluar semua. Alhamdulillah, besok jam 9 pagi saya harus segera dijemput dengan Pak Bupati untuk ngisi ceramah. Alhamdulillah hari itu saya bisa ceramah. Itulah kesaksian pertama saya begitu semangat di Vito Fresh. Nah, mulailah saya bergerilya. Kenapa saya semangat? Orang pertama kali yang saya ajak adalah penjual kue. Tahu Bu? Jadi di Pelalawan itu ada orang-orang yang jual kue. Kuenya di ini. Saya bilang, Bu, harganya berapa? 2.500. Ibu mau nggak ada sebuah perdagangan di mana perdagang ini sangat luar biasa. Ibu bisa menghasilkan 10.000 per hari dari satu produk. Wah, apa Ustaz? Oke, saya tetes. Semua tamu itu semuanya pada bergelia. Wah, itu bagus. Semua akhirnya orang yang jualan, yang belanja itu hari itu semua beli. Dan hari itu saya belum input coach. Karena hari itu yang penjual kue langsung belanja 3.625.000. Ya, saya terus terang coach, saya nggak input karena saya memang jualan. Betul lah. Dan datang teman saya dari Malaysia, Ustaz, saya minta 1.000 botol, boleh? Saya kasih 1.000 botol, saya nggak input juga. Pokoknya kata wanita, Ustaz itu nggak input, sudah sih inputin aja, pokoknya saya bilang. Nah, terus alhamdulillah dengan singkat cerita berjalanlah, wah ini luar biasa. Saya perjalanan pulang karena bawa mobil dari daerah ke daerah, mulai dari daerah Pekanbaru, Padang, terus Jambi, terus mana. Selama saya berada di mana saja, kapan saja, sama siapa saja, saya cerita. Urus yang dia tertarik atau tidak urusan 40, betul lah? Yang penting Anda benar menyampaikan, betul lah? Yang penting satu, kenapa orang gagal dalam bisnis? Karena dia tidak believe. Betul? Kenapa banyak orang dari sana ke sini tidak pernah dapat apapun? Sementara teman-teman, saya di Vito Fresh kemarin, saya masih dari Singasana di atas panggung di bisnis yang lain. Dan sampai saya wanita jangan kelihatan saya. Betul? Saya di sana baru terima reward mobil segala macam. Betul tak? Tapi hari ini terus terang, kenapa saya semangat? Karena alhamdulillah banyak orang-orang yang saya bantu. Betul kata Bunda tadi, untuk sukses jangan pikir Anda sukses. Pikirkan orang yang sukses. Betul tak? Anda tidak perlu harus jadi raja sponsor, tapi bagaimana bina orang-orang di bawah Anda, bagaimana bisa menjadi seperti Anda. Maka sukses itu adalah mudah dan sederhana teman-teman. Lakukan yang tidak dilakukan orang, selama tidak berdosa kita lakukan. Syaratnya rajin. Kalau Anda nggak rajin, jangankan duit, debu pun takut akan masuk ke mulut Anda. Betul? Miskin ini sudah pasti Bunda. Miskin sudah pasti nggak? Tapi sukses yang kita cari. Gagal sudah pasti, kaya yang kita cari. Betul? Dan ingat Bunda, Vito Fresh baru lahir. Saya kemarin closing teman-teman Tanjung Priok. Ustaz, baru berapa? Ini baru dimulai, belum launching. Dan saya tidak bilang usaha ini sudah 2 bulan gagal. Ini baru dimulai. Ibu adalah orang yang pertama kali. Ini kadang-kadang saya disuruh meeting, ini sudah 5 bulan, 2 bulan. Itu kalau Anda mau sukses, Bu, mau nggak jadi orang pertama?
launching. Betul? Jadi kalau kita ini mau sukses, lakukan secara profesional dan yakin dan rajin. Kalau kita nggak rajin, jangankan duit, debu pun takut akan masuk ke mulut kita. Betul? Makanya dengan Vito Fresh ini saya bangun komunitas gebrak maju magang jutawan. Betul? Bahkan sekarang saya lagi bangun komunitas Vito Fresh Nusantara. Mantap. Dengan program ini kita akan bangun namanya program posko anti nganggur. Betul Pak? Bahkan nanti saya lagi bilang beberapa mahasiswi kita akan buka lowongan pekerjaan, kita mampu kasih gaji minimal 150 sampai 200 ribu per hari. Masya Allah. Khusus UMKM kita bisa gerakkan. Jadi teman-teman, saya senang dan bahagia hari ini karena ini acara perdana. Yes. Dan saya sendiri belum pernah presentasi kemana-mana, belum sempat bikin home sharing, belum sempat bikin home meeting, betul? Dan belum, ini hari pertama saya bicara di Vito Press Coach. Jadi satu teman-teman, Anda mau sukses, syaratnya rajin, yakin, pilih. Sukses itu seperti apa? Seperti sepur berjalan, susah, sukses,